bab akidah, al-imanu bil yaumil akhir. Beriman dengan hari kiamat. Pembahasan tentang al-qiyamatul kubra, yaitu kiamat yang besar. Kiamat besar, karena sesungguhnya di dalam Islam hari kiamat itu diyakini pasti terjadi, termasuk rukun Islam yang ke-5. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina billahi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau percaya dengan adanya Allah, kitab-kitabnya Allah, rasulnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, rasul-rasulnya Allah, dan hari kiamat. Dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk itu miliknya Allah Azza wa Jalla. Apa pengertian dari kiamat? Kiamat kubra, yaitu sayati yaumun yubidul hayyul qayyum fihil hayatu wal ahya, musaddaqan liqauli ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram summa ya'ti waqtun yu'idullahul ibad wa yab'asuhum. Akan datang masa di mana Allah akan menghilangkan setiap yang hidup, setiap yang bernyawa, maka mereka akan mati semua. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan, semua, setiap sesuatu yang ada di atasnya akan sirna. Wa yabqa, dan yang tetap kekal adalah wajhu rabbika, wajah Rabbmu, dzul jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan, ketinggian dan kemuliaan. Di dalam surat Al-Qasas ayat 88 Allah mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajahnya Allah Ta'ala. Masa itu kemudian datang masa yang berikutnya, Allah kembalikan hamba, dibangkitkan kembali dari alam kematiannya. Fa yuwaqifuhum baina yadayhi, lalu mereka semua akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Wa yuhasibuhum ala ma qadamu min a'malin, kemudian dia Allah akan menghisab mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan di masa lalu. Wa sayulaqiyal ibadu fi hadzal yaum syai'an adiman minal ahwal, di mana pada hari itu setiap hamba dia akan bertemu dengan hari atau suatu perkara yang sangat-sangat luar biasa kejadiannya. Wala yanju min tilkal ahwali illa man a'adda lidzalikal yauma, dan tidak ada orang yang selamat pada hari itu dari huru-hara yang terjadi kecuali orang yang telah Allah janjikan keselamatan bagi mereka karena sebab apa? Iman dan amal soleh yang mereka lakukan. Wa yusaqul ibadu fi khitami dzalikal yaum ila daril qarar, dan berakhir di hari itu manusia tinggal di tempat-tempat yang abadi, yaitu surga dan neraka. Dia akan ditempatkan di tempat yang sesuai telah mereka kerjakan di dunia itu, ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang disebut hari kiamat. Jadi hari kiamat itu terjemahnya hari di mana manusia dimatikan, kemudian dibangkitkan, dihisab atas apa yang mereka lakukan, mengalami masa-masa yang sangat dahsyat, lalu pulang ke kampungnya masing-masing. Imma surga wa imma nar, immal jannah wa imman nar. Nah, kemudian samal asma'u yaumul qiyamah, samallahu dzalikal yaumul ladzi yahillu fi ad-dimaru bihadzal alam, disebut dengan hari kiamat karena ketika itu semua yang ada di alam semesta ini binasa, hancur.
lalu dibangkitkan lagi. Qiyam. Makanya disebut dengan apa? Hari kiamat. Tapi perlu dicatat, hari kiamat ini punya nama yang banyak. Di antara nama-nama hari kiamat yang masyhur, satu Yaumul Qiyamah, itu sendiri namanya adalah Yaumul Qiyamah. Terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra misalnya. Ayat yang ke-97. Wa nahsuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa. Dan kami hasung orang kafir itu di hari kiamat di atas wajah mereka dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Nah, wal qiyamah fil lughah masdar qama. Kiamat itu secara bahasa artinya berdiri, bangkit. Yaumul qiyamah berarti hari apa? Berdirinya manusia di hadapan Allah Ta'ala. Yang kedua namanya adalah al-yaumul akhir. Hari apa? Hari akhir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguh hanyalah yang memakmurkan masjidnya Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi hari kiamat juga disebut dengan sebutan hari akhir. Ya, yaumul akhir atau yaumul akhirah atau disebut darul akhirah, negeri akhirat. Kenapa disebut negeri akhirat? Li'annal yaumul ladzi la yaumu ba'dah. Karena sesudah hari itu enggak ada lagi hari-hari di dunia. Itu adalah hari paling terakhir. Dan mereka akan masuk ke mana? Surga atau neraka. Na'udzubillahi minan nar. Yang ketiga disebut dengan as-sa'ah. Waktu yang telah ditentukan, sa'ah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat yang ke-1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang besar. Jadi zalzalatas sa'ah disebut as-sa'ah. Itu termasuk nama dari hari kiamat. Kenapa disebut dengan sa'ah? Alhamdulillah. Karena di waktu itulah saat inna masumiyat bisaati li'anna ta'ti baghtatan fi sa'ah. Karena datangnya tiba-tiba. Kiamat itu datangnya tiba-tiba dan sekejap seolah-olah semuanya binasa. Nah, bukan seolah lagi, benar-benar semuanya binasa, sekejap. Datangnya itu enggak ada yang tahu. Ada yang tahu kapan datangnya kiamat? Enggak ada, alhamdulillah. Orang beriman yakin yang bisa mengetahui datangnya kiamat cuma Allah Ta'ala. Nabi aja enggak tahu. Yang keempat disebut dengan Yaumul Ba'tsi. Hari apa ba'sun itu, ikhwan? Berbangkit. Maksudnya dibangkitkan dari mana? Kuburan. Dari alam kuburnya kembali ke padang mahsyar. Dalilnya surat Al-Hajj ayat yang kelima. Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab ila akhir surah. Hai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang datangnya kiamat, maka sesungguhnya kami ciptakan kalian dari tanah. Jadi disebut dengan minal ba'si. Jika kalian merasa ragu tentang hari berbangkit, kiamat juga disebut dengan yaumul ba'si. Yang kelima, ulangi si Ibnu. Yang pertama apa tadi namanya? Yaumul qiyamah. Yang kedua, yaumul akhirah atau darul akhirah. Yang ketiga, as-sa'ah. Yang keempat, yaumul ba'si. Yang kelima, yaumul khuruj. Yaumul khuruj. Dinamakan dengan yaumul khuruj li'annal ibada yakhrujuna fi min kuburihim indama yanfukhu fis-sur. Ketika ditiupkan sangkakala, keluarlah manusia dari kuburan-kuburannya itu.
Tentang dalilnya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 25. Yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'a Summa idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Kemudian ketika kalian nanti diseru dengan sebuah seruan yang keluar dari bumi, seketika itu kalian keluar darinya. Keluar dari apa? Kuburan-kuburan. Makanya disebut dengan yaumul khuruj. Bukan bukan apa? Bukan khuruj ala jamaah tabligh, bukan. Yaumul khuruj di sini maksudnya hari kiamat, bukan ayamul khurujnya jamaah tabligh, bukan. Ya. Yang keenam dinamakan dengan al-qari'ah. Dalilnya surat apa, ikhwan? Ya, surat al-qari'ah. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Apa sih yang disebut dengan qari'ah itu? Sumiyat bidzalika li'anna taqarra'ul qulub bi ahwaliha. Dinamakan qari'ah karena hati itu bergetar, berguncang, kacau balau. Karena kejadian yang ada itu sangat dahsyat. Jadi al-qari'ah itu hari yang dahsyat sekali. Ya, yang keenam apa namanya? Al-qari'ah. Yang ketujuh namanya yaumul fasl. Yaumul fasli. Kenapa disebut dengan yaumul fasli? Li'anna Allah Ta'ala yufassilu fi baina ibadihi fi ma kanu fi yakhtalifun wa fi ma kanu fi yakhtasimun. Karena Allah di sini memerinci di mana manusia, di sana mereka yang berbeda pendapat, mereka berdebat tentang datangnya kiamat, maka di hari itu Allah tegaskan kiamat itu ada. Maka disebut dengan apa? Yaumul fasli. Dalilnya firman Allah Ta'ala surah As-Sajdah ayat 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang akan memerinci, memisahkan di antara kalian pada hari kiamat apa-apa yang dahulu kalian di dalamnya berbeda pendapat, berselisih. Yang kedelapan namanya yaumuddin. Apa ad-din? Dinamakan ad-din secara bahasa, din itu artinya al-jaza wal hisab. Balasan dan perhitungan. Disebut yaumuddin li'annallaha yujzi al-ibad wa yuhasibum fi dzalikal yaum. Di hari itu hamba dihisab dan diganjar sesuai dengan yang mereka lakukan di masa lalu. Dalilnya apa, ikhwan billah? Surat apa, ikhwan? Al-Fatihah. Bagaimana ayatnya? Maliki yaumiddin. Malik yaumiddin. Pemilik dan penguasa hari pembalasan. Yang kesembilan as-sakhah. Terdapat dalam surat apa, ya, ikhwan? Dalam surat apa, ikhwan? Mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah. Surat apa? Abasa. Terdapat dalam surat Abasa. Fa idza ja'atis sakhah. Apa sih yang disebut dengan sakhah? Qala Ikrimah, as-sakhah an-nafkhatul ula. As-sakhah itu artinya tiupan sangkakala yang pertama. Dalam surah An-Nazi'at, fa idza ja'atit tammatul kubra. Jadi disebut dengan at-tammah juga. Jadi yang ke-9 dan ke-10 itu adalah as-sakhah dan at-tammah. Apa itu at-tammah? An-nafkhatus tsaniyah. Tiupan sangkakala yang kedua. Disebut dengan as-sakhah dan at-tammah karena pada hari itu ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Wallahu alam bisawab. Yang ke-11 yaumul hasirah atau yaumul hasrah. Apa yaumul hasrah itu? Apa yaumul hasrah? Hari dikumpulkannya manusia.
Qala ta'ala, kata Allah Ta'ala dalam surah Maryam ayat 39. Wa andirhum yaumal hasrah, dan berikan peringatan mereka tentang hari di mana dikumpulkannya manusia. Di ayat yang lainnya mengatakan hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna. Nanti dilihat ya penjelasan dalam surah Al-An'am. Jadi yaumul hasrah itu maknanya apa ya, Pak? Maknanya hari di mana dikumpulkan, dan hari di mana manusia orang kafir merasa merugi, karena hasrah itu bisa bermakna kerugian. Di mana orang-orang kafir itu mengatakan, ya hasratana, aduhai ruginya kami, celakanya kami. Maka pada hari itu orang-orang kafir pun menjadi rugi. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-12 ya. Al-Ghasyiyah. Nama hari kiamat adalah Al-Ghasyiyah. Apa sih artinya Al-Ghasyiyah? Coba buka Quran antum itu. Apa arti Al-Ghasyiyah? Hah? Ada yang berbunyi hal ataka haditsul ghasiyah. Apa al-ghasiyah? Duh, ini antum sudah sering baca ayatnya kok enggak tahu apa? Enggak tahu artinya. Ya, lihat sumiyat bidzalika liana taghsyan nasu bi afzaiha wa taghammuha wa min ma'ani annal kufara taghsahumun nar wa tukhitu bim min fawqihim wa min tahti arjulihim. Diselimuti, dikungkup gitu loh. Orang kafir itu pada hari itu diselimuti neraka dari atas dari bawah, disambar neraka itu. Maka disebut dengan hari Yaumul Ghasy, ya disebut dengan Al-Ghasy itu hari di mana orang kafir semua nyemplung ke neraka. Dilingkupi neraka dari atas dari bawah dari segala sisinya. Yang ke-13 Yaumul Khulud. Apa al-khulud? Kekal. Hari kekekalan. Allah mengatakan dalam surah Qaf ayat 34. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian ya orang beriman ke surga dengan penuh kesejahteraan. Itulah hari di mana dzalika yaumul khulud. Itu adalah hari kekekalan. Dinamakan yaumul khulud li'anna nas yasiruna ila daril khuldi, karena manusia berjalan menuju negeri kekekalan. Fal kufar mukhalliduna finnar. Orang kafir kekal di dalam neraka. Wal mu'minuna mukhalliduna fil jinan. Sedangkan orang-orang yang beriman kekal di dalam surganya Allah Ta'ala. Yang ke-14 Yaumul Hisab. Apa Yaumul Hisab? Hari perhitungan. Kenapa disebut Yaumul Hisab? Lianna Allah yuhasabu fi ibadahu. Karena Allah menghitung hamba-hambanya. Apa yang dihitung, Ikhwan? Semuanya. Umurnya dihitung, dihisab. Kesehatannya dihisab. Harta bendanya dihisab. Semua yang ada pada hamba itu dihisab. Tidak ada yang luput dari perhitungannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi berkata, maknal hisabi annallaha yu'addadu 'alal khalqi a'malahum min ihsani wa isa'atin. Maknanya Allah menghitung-hitung atas setiap hamba berupa amal perbuatannya baik maupun jeleknya. Wa yu'addidu 'alaihimun ni'mah. Allah juga menghitung-hitung nikmat yang diberikan kepadanya. Summa yuqabilul ba'di bil ba'di. Sebagian diterima, sebagian bisa menjadi senjata yang menghantam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Dibalas kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Nabi mengatakan, "Ma minkum ahad illa wa sayukallimullahu laisa baina wa baina tarjuman." Di hari perhitungan itu mereka berbicara dengan Allah. Allah berbicara dengan mereka. Kata Allah, kata Nabi, tidak seorang pun di antara kalian melainkan kelak dia akan berbicara wasayukallimuhullah. Allah akan berbicara kepadanya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Enggak perlu terpenterjemah. Semua ngerti apa perkataannya Allah Ta'ala. Ya dihisab. Ditanya, untuk apa umurmu? Untuk apa kesehatanmu? Untuk apa harta benda dirimu? Dihitung loh ya ikhwan.
Uang kita itu dihitung untuk apa? Jangan dikira kita belanja ini, belanja itu nggak dihitung. Antum beli handphone tuh dihitung nanti. Handphone antum untuk apa? Hah? Kalau handphonenya untuk apa? Main game saja, dihitung waktunya. Nanti di hari kiamat akan ditanya oleh Allah. Karena sekarang manusia Masya Allah banyak membeli apa? Alat-alat ini alat-alat komunikasi. Fungsinya apa enggak? Paling fungsinya cuma buat nelpon sama SMS. Tapi Masya Allah harganya mahal. Kalau tahu untuk perkara yang lainnya untuk maksiat. Buka internet bukan buka untuk informasi agama. Tapi untuk urusan-urusan sia-sia. Banyak manusia seperti itu. Jangan dikira itu enggak dihitung, akan dihitung ya. Nah, kesehatan kita dihitung. Lebih banyak tidur atau ibadah. Lebih banyak menghafal atau sia-sia. Nah, yang ke-14 Al-Waqi'ah. Nah, terdapat dalam surah apa ini, kawan? Ya, Al-Waqi'ah ayat 1. Idza waqa'atil, bila terjadi sesuatu yang pasti terjadi. Kata Ibnu Katsir, sumiyat bidzalika li tahaqquqi kauniya wa wujudiyah. Dinamakan dengan waqiah karena memang itu pasti akan terjadi, nyata kejadiannya. Bukan sebuah dongeng, bukan kisah, tapi ini benar-benar akan terjadi. Maka disebut dengan waqiah, sesuatu yang pasti terjadi. Idza waqa'atil waqiah. Laisa li waqtiha kadhibah. Kemudian disebut lagi yang ke berapa? 16. Yaumul Wa'id. Apa Yaumul Wa'id itu? Hari di mana manusia diancam. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Surat apa, ikhwan? Qaf. Ayat yang ke-20. Dan ditiupkanlah sangkakala. Itulah hari di mana manusia akan dijanjikan, diancam. Disebut dengan wa'id itu artinya janji, ancaman. Dinamakan Yaumul Wa'id berarti pada hari itu hari yang dijanjikan dan di dalamnya ada ancaman. Yang ke-17 Yaumul Azifah. Yaumul Azifah. Surat apa, ikhwan? Al-Mu'min. Atau juga terdapat dalam surah An-Najm. Azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah. Yaumul azifah. Naam. Ini azifah itu maksudnya itu yang enggak lama lagi datangnya. Berarti kiamat itu apa? Qaribatun jiddan. Sangat amat dekat. Dibandingkan dengan waktu yang terjadi di yaumil qiyamah, perbandingannya Masya Allah. Sehari di yaumil qiyamah itu setara dengan berapa? Dalam satu riwayat 100.000 tahun. Dalam satu riwayat 1.000 tahun. Masya Allah ya Hafillah. Allahul Musta'an. Satu hari itu ya Hafillah. Ada di antara kita yang usianya 1.000 tahun. Kok 1.000, 100 aja gak sampai. Nah makanya itu ketika dibandingkan dengan di hari kiamat, maka Allah mengatakan azibatil azibah karena memang waktunya sangat dekat sekali. Dan itu sudah kita rasakan. Ini enggak terasa. Kalau bulan Masih sudah bulan apa ini? Desember. Kalau bulan Islam bulan apa? Bulan apa? Muharram. Masih Muharram ini, kan? Ini masih Muharram. Coba lihat, sudah berganti tahun, cepat sekali. Masya Allah la quwata illa billah. Saya perasaan baru sebentar nggak pernah ketemu dengan seorang teman. Tapi ketika saya ini tadi pagi begitu, ketemu dengan teman ini lama sekali menurut dia. Tapi menurut saya sebentar aja nggak ketemu. Ternyata rambutnya udah putih semua. Maksudnya mayoritas apa? Putih. Bagi dia lama, bagi saya kayaknya baru sebentar. Kayaknya baru kemarin kita sama-sama di bangku sekolah SMP, ternyata sekarang sudah apa? Putih semua. Sebentar terasa. Dunia itu begitu. Saya mau tanya sama antum. Ini kalau yang ngikuti bener-bener, kita ngaji di tempat Pak Rahmat sudah berapa tahun? Jangan-jangan Sohibul Bait juga lupa berapa tahun. Berapa tahun sudah Pak Rahmat kita ngaji ini? Coba. Nah.
Enggak, kita mulai saya mengaji berapa? Kurang lebih berapa lama? Nah, sahih. Masuk tahun yang kelima kita ini. Dan coba lihat, enggak terasa. Tapi antum juga belum hafal juz amma sampai sekarang. Gitu. Enggak terasa, sebentar. Sahih, alhamdulillah. Nah, saya perasaan hari Senin itu baru kemarin, ternyata itu hari Senin lagi. Udah duduk di tempat ini lagi. Berarti kiamat itu dekat. Azifatil azifah. Memang kiamat itu waktunya dekat banget. Nah, alhamdulillah rahimanillah. Tanda-tandanya udah kelihatan. Lihat, isi bumi sudah mulai berkurang. Manusia udah bingung cari alternatif bahan bakar. Iya. Ada istilah hybrid dan sebagainya. Ini tanda-tanda mau kiamat ini, alhamdulillah. Tanda-tanda kiamat. Sudah mulai banyak bintang yang terlihat jatuh dalam keadaan utuh ke bumi. Batu yang jatuh itu masih dalam keadaan masih utuh. Kalau dulu mungkin belum sampai ke bumi sudah terbakar habis. Sekarang ada yang utuh. Dekat sama kiamat. Sahih? Nah, tanda-tanda kiamat yang lain misalnya penyakit yang beragam yang tidak pernah terjadi di masa lalu. Mana ada di zaman dahulu penyakit-penyakit model sekarang ini, masya Allah, macam-macam. Skabies lah, kalau rabies dahulu ada kan ya, ada skabies, macam-macam ya. Penyakit aneh-aneh muncul. Sahih? Gak pernah terjadi di zaman Nabi. Asam urat, di zaman Nabi gak ada asam urat ya, alhamdulillah. Zaman sekarang udah ada asam urat dan sebagainya. Coba lihat. Nanti kiamat udah apa? Dekat. Tayyib bihabillah. Yang ke 18 ya. Yaumul jam'i. Hari dikumpulkannya seluruh makhluk. Sumiyat bidzalika li'anna Allah yajma'u fin nasu jami'an. Dinamakan yaumul jam'i karena pada hari itu seluruh manusia dikumpulkan di satu tempat. Dari sejak Adam sampai nanti yang terakhir. Ikhwan, kita di balik papan ini saja yang segini jumlah manusianya, antum jalan siang hari sudah apa? Sudah banyak menggerutu. Capek rasanya. Tadinya perjalanan bisa ditempuh 15 menit, mungkin sekarang 3 kali lipatnya, 45 menit baru sampai. Lelah. Artinya, kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya pada hari kiamat itu. Seluruh manusia dikumpulkan. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas. Surat Hud ayat 103. Itu adalah hari di mana manusia dikumpulkan untuk Allah Ta'ala. Nah, yang ke-19 Al-Haqqah. Surat apa ikhwan? Ya, surat Al-Haqqah. Al-Haqqatu mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Kenapa dinamakan Al-Haqqah? Kata Ibnu Katsir, li'anna fiha yatahaqqaqul wa'dul wal wa'idu. Karena pada hari itu terbukti dengan nyata janji Allah dan ancaman Allah. Maka disebutkan Al-Haqqah. Nah, dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari berkata dalam kitab Sahihnya, hiyal haqqah li'anna fiha sawab wa hawakul umur. Karena pada hari itu balasan baik maupun buruk haqqah. Benar-benar terjadi. Terbukti. Nah, yang ke-20, Yaumut Taghabun. Sebenarnya masih banyak ikhwan. Kita cukupkan sampai di sini. Walhasil nama-nama hari kiamat itu banyak. Nah, berikutnya alhamdulillah rahimanillah. Beriman kepada hari kiamat berarti kita meyakini ifnaul ahya, setiap yang hidup selain Allah Ta'ala semua kan binasa. Dan selain yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala tidak binasa. Apa yang dikehendaki Allah tidak binasa? Surga dan neraka, itu gak binasa. Nah, Allah mengatakan dalilnya tadi surat apa? Ar-Rahman ayat 26. Kullu man 'alaiha fan. Wa indama ya'ti dzalikal yaumu yanfukhu fisur fatunhiya dinafqatil hayat fil ardi was sama. Hari itu ditiupkan sangkakala. Ketika sangkakala itu telah berakhir, ditiupkan sirna semua kehidupan di bumi maupun di langit.
Sirna semua kehidupan di bumi maupun di langit. Kecuali yang dikehendaki Allah tidak sirna tadi itu. Yaitu apa ikhwan? Surga dan neraka tadi itu. Nah maka barang siapa menyangka bahwa dirinya itu akan hidup terus menerus, dia celaka. Maka sebenarnya kalau para dukun, tukang sihir itu mau memahami ayat-ayat dan hadis ini dengan baik, mereka nggak akan mau berbuat syirik itu. Ditinggalkan itu semua. Bukankah tukang sihir yang bertemu dengan Musa, lalu kemudian mereka itu apa? Beriman. Karena mereka tahu mereka akan dibangkitkan, mereka akan diminta pertanggungjawaban. Nggak ada manusia yang kekal dan abadi, itu nggak ada. Ini membuktikan kepada kita batalnya teori orang musyrik yang berkata ada reinkarnasi. Iya. Ada akidahnya orang-orang musyrik itu reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Menitisnya ruh kepada jasad yang lainnya. Jadi jasad ini casingnya, ruh itu apa? Apa akhi kalau di komputer itu anda lebih tahu itulah ya. Isinya begitu ya Alhamdulillah. Jadi kata mereka kalau ini casingnya ini udah mati, lalu ternyata ruhnya ini masih buruk, kembali lagi kepada jasad yang lainnya. Maka anda lihat orang itu ada istilah titisan-titisan. Nah ini keyakinan musyrik. Dalam Islam nggak ada yang sudah mati, ya sudah mati, binasa. Nanti dari kiamat mereka juga akan mati. Kalau teorinya orang-orang musyrik nggak akan terjadi kiamat. Sehingga menurut mereka kiamat itu sesuatu yang dibuat oleh manusia. Kiamat itu menurut pemikiran mereka sendiri. Ini jelas bertentangan dengan nas yang sharih. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau, as-surul ladzi yanfukhu fih. Sangkakala yang ditiupkan pada hari itu. As-suru fil lughah al-arab al-qarnu. Dalam bahasa Arab, sur sangkakala itu bentuknya seperti tanduk yang dijadikan trompet. Jadi kan secara bahasa sur itu artinya trompet. Cuman cantum jangan bayangkan sangkakala yang ditiup oleh Israfil itu seperti apa? Seperti tanduk kerbau itu bukan. Nggak ada yang tahu. Tapi disebut dengan al-qarn, trompet. Wa qasuila Rasul sallallahu alaihi wasallam fa fasaru bima ta'riful Arab min kalamiha. Ketika Rasul ditanya tentang apa itu as-sur, Nabi menyebutkan sur itu adalah sangkakala, trompet. Orang Arab tahu apa itu trompet, tapi bagaimana trompetnya kita tidak tahu. Bentuk yang asli itu bagaimana kita nggak tahu. Tapi setiap kita paham lah apa yang namanya apa? Trompet, sangkakala. Paham ya kawan bilang? Antuk ini kayaknya antuk ini. Nah kata Ali. Imam Hasan Al-Basri berkata, Anau qara'a as-sur, ketika beliau mengatakan as-sur jam'u surin suratin wa ta'awwalu ala anna al-muradun naf'u fil ajsadi litu'adu ilaihal arwah. Mereka mengatakan ada yang menafsirkan makna sur di sini artinya ditiupkannya kembali ruh ke dalam jasad manusia lalu mereka bangkit kembali di hari kiamat. Bukan reinkarnasi loh ya. Nah, kembali. Wallahu alam bisawab. Nah, mikhafila rahimanillah, berarti as-sur itu ada. Tiupan sangkakala itu ada. Dan tiupan sangkakala itu berapa kali? Dua kali. Yang pertama membuat manusia binasa semua, yang kedua akhirnya mereka dibangkitkan kembali. Nah, ikhwati rahimanillah. Selanjutnya beliau berkata dalam kitab ini, alladzina yus'aquna indan nafhi fis suri. Alladzina la yus'aquna indan nafhi fis suri. Ada mereka-mereka yang tidak mati ketika ditiupkannya sangkakala itu. Akhbarana Al-Bari Jalla wa Ala anna ba'dha man fis samawati wa man fil ardi la yas'aquna indama yus'aqu man fis samawati wa man fil ardi. Allah tabaraka wa taala telah memberitakan kepada kita dalam surah Az-Zumar ayat 68, ada sesuatu di langit dan di bumi yang dia tidak binasa ketika ditiupkannya sangkakala ini. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan ditiupkanlah sangkakala
binasalah apa yang ada di langit dan binasa apa yang ada di, kecuali mansya Allah, yang dikehendaki oleh Allah tidak binasa. Ikhtalafa ulama fi ta'yinil ladina anahumul haqqu bil istisna'i fi qauli illa mansya Allah. Para ulama kita berbeda pendapat. Ibnu Hazm berkata annahum jami'ul malaika. Kata Ibnu Hazm, mereka sekelompok malaikat. Kemudian pendapat yang lainnya mengatakan, Imam Muqatil misalnya berkata bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah Jibril dan Mikail serta Israfil dan Malakul Maut. Yang ketiga, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan annal muradu bihimul ladina fil jannah minal huril in wal wildan. Karena surga dan neraka itu enggak binasa, maka yang di dalam surga yang sudah ada tidak akan binasa. Siapa itu? Bidadari dan wildan. Apa wildan? Anak-anak pelayan yang ada di dalam surga. Anak-anak yang melayani di dalam surga itu. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, wa ammal istisna fa huwa mutanawil lima fil jannati minal khul'in fa innal jannata laisa fiha maut. Yang dimaksud di dalamnya yang benar adalah yang ada di dalam surga, karena memang surga itu tidak apa? Tidak binasa. Ini bantahan buat Agus Mustafa yang menulis buku ternyata akhirat tidak kekal. Ini bantahannya. Bahwa surga dan neraka itu apa? Kekal. Keyakinan yang mengatakan akhirat tidak kekal itu, surga dan neraka tidak kekal, itu keyakinan Mu'tazilah. Ini cuman keyakinan akidah yang zaman dulu itu udah disesatkan oleh para ulama, dihidupkan lagi sama dirinya. Hati-hati ya, memang Agus Mustafa ini memang pemikirannya sufi, jelas mengarah kepada pemikiran apa? Mu'tazilah. Ya, pernah baca bukunya Agus Mustafa? Pernah? Tobat antum ya, alhamdulillah. Karena isi bukunya ini buku apa? Kesesatan. Yang biasa di Kaltim Pos atau apa ya, sering dia apa? Diminta untuk nulis ini Agus Mustafa selama Ramadan yang lalu itu. Ini musibah ini. Orang seperti ini ya. Dan anak ini saya cerdas. Ini anak UGM, lulusan UGM dengan nilai terbaik. Dia cerdas, tapi karena kecerdasannya ini juga akhirnya dia tertipu oleh hawa nafsunya, syaitan. Ya, dia ikuti pendapat-pendapat yang sesat itu karena membaca buku-buku ini. Buku-buku Mu'tazilah dan semisalnya. Nah, faham? Jadi di sini kesimpulannya, pendapat yang rajih insyaallah yang dimaksud dalamnya surga dan neraka dan apa yang ada di dalam apa? Surga tersebut. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian ikhwatul imani wa rahimakumullah. Selanjutnya ta'rifu bil ba'si wan nusur. Pengertian dibangkitkan dan dihasungnya manusia itu. Al muradu bil ba'si yani al-ma'adul jasmani. Yang dimaksud dengan dibangkitkan itu jasmaninya dibangkitkan, betul-betul dibangkitkan jasmaninya itu. Loh, kalau yang berkata kan sudah udah iram. Udah enggak kelihatan, hancur, bercampur dengan tanah. Masa bisa dibangkitkan lagi? Ya kita jawab, yang dulunya enggak ada sama sekali aja bisa diadakan. Apalagi yang sudah pernah ada, enggak sulit bagi Allah. Saya Adam itu dulunya kan nggak ada, diciptakan oleh Allah menjadi ada. Nggak sulit. Kita yang sudah ada kemudian binasa, mudah bagi Allah untuk mengadakan sesuatu yang sudah pernah ada itu. Alaysa kadzalik? Ya berarti kita beriman. Dibangkitkannya manusia itu betul-betul dengan jasadnya. Sebagian orang menolak ini, Mu'tazilah menolak. Menurut mereka yang dibangkitkan ruhnya saja. Tidak jasadnya, benar jasadnya dibangkitkan. Jasad yang ruhnya dikembalikan kepada jasad itu. Dihidupkan kembali. Makanya Ahlussunnah meyakini enggak ada orang mati yang bisa hidup lagi kecuali setelah dibangkitkannya di hari kiamat. Karena Allah mengatakan mi waraihim barzah. Di balik punggung mereka itu ada dinding barzah yang tebal. Sampai kapan? Hatta yub'atsu yaumil qiyamah. Sampai dibangkitkannya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Kemudian alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Wa qad ja'atil hadisu mukhbiratun bi annahu yusbiqul nafkhatu tsaniyah fi suri nuzuli ma minas sama. Terdapat dalam riwayat yang sahih, nanti setelah sangkakala itu sebelum sangkakala itu ditiup, Allah akan menurunkan hujan dari langit.
tetesan-tetesan air dari langit. Fatambata minhu ajsadul ibad. Ada yang menafsirkan air ini kental seperti air maninya laki-laki. Oke? Dalam ayat dan hadis yang sahih bahwa manusia di muka bumi ini semua akan hancur anggota tubuhnya kecuali apa ya kawan? Kecuali apa yang enggak hancur? Apa? Hah? Apa? Enggak apa-apa, jangan takut salah, enggak apa-apa. Baik alhamdulillah. Tulang apa? Tulang ekornya. Tulang ekornya manusia itu nanti enggak akan hancur. Lalu tulang ekor nanti itu terkena air yang dijatuhkan dari langit oleh Allah Ta'ala itu, dia tumbuh seperti pohon, sebuah biji yang ada di bumi, disiram air lalu dia tumbuh terus sempurna. Walhamdulillah. Nah, makanya sekarang para tabib itu, para ilmu sedang meneliti kenapa disebutkan di sana tulang apa? Tulang ekor. Kenapa disebutkan di sana tulang ekor? Yang dibiarkan oleh Allah kemudian nanti akan tumbuh kembali. Nah, itu di antara hikmah. Nabi menyebutkan demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Summa yanfukhu fi sur fala yasma'u ahadun illa asgha laitan wa raf'a laitan." Ketika ditiupkan sangkakala tidak ada yang mendengar sangkakala itu seorang pun melainkan dia akan apa? Mati. Semuanya akan binasa. Awwalu ma yasma'u rajulun yalutu haudi haud iblihi. Qala fa yasaku wa yasakun nasumma yursilullahu aw qala yanzilullahu mataran kana dul awidhillu ni'mani fatambata minhu ajsadun nas. Kemudian kata beliau, yang pertama kali mendengar tiupan sangkakala ini seorang penggembala onta yang ada di apa? Telaga, memberi minum ontanya itu lalu mati. Lalu mati semua manusia. Lalu Allah turunkan hujan. Hujan itu seperti naungan begitu, pekat sekali hujannya itu, pekat. Sangat pekat sekali. Lalu mengenai jasad-jasad yang sudah hancur tadi itu hidup dan tumbuh kembali. Ini tanda kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Berarti enggak ada yang apa? Luput. Enggak ada yang luput. Mati dimanapun akan tumbuh lagi. Sehingga kalau manusia menganggap kalau begitu dibakar saja jasadnya, ditebarkan. Mau ditebarkan di mana? Di alam semesta ini milik Allah semua. Mau di gunung, mau di lautan, nanti semua akan terkena tetesan hujan yang pekat itu dan mereka akan tumbuh, hidup kembali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka jangan mengira orang yang dimakan binatang buas, ditelan, lalu dimakan binatang buasnya itu kemudian mati, hancur binasa, kemudian mereka enggak bisa dibangkitkan. Dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Dan mereka dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam keadaan beramal soleh. Seperti orang yang sedang melaksanakan haji meninggal dunia. Ini berbahagia. Nanti di hari apa ya kawan? Jangan-jangan tikus itu ya. Nah, kalau ditutup pintunya nanti masuk repot nanti kan. Jadi Baik, kita lanjutkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah rahimanillah, ini keadaan di mana ketika yaumul qiyamah itu terjadi. Kemudian alhamdulillah rahimani warakallah, bentuk manusia menjadi baru lagi. Khalqun jadid. Penciptaan yang baru, yang tadinya matinya tua akan muda lagi. Usia manusia ketika itu berkisar dengan usia yang matang, 30-an. Faham ya Alhamdulillah? Sama. Jadi orang-orang yang tua itu nanti dijadikan muda lagi. Orang yang mati sebelum tua juga dijadikan muda lagi. Anak-anak diberikan usia sama semuanya. Di antara hikmahnya, karena di usia itu nanti manusia paling bisa merasakan nikmat maupun siksa. Nas'alullah ta'ala assalamu wal afiyah. Allahumma amin. Khafillah rahimanikallah. Kemudian awalu man tansaku indal ardi. Yani kita lewati, kita lanjutkan yakni hasalul khalaiqu jami'an ilal mauqifil azim
Kalau nanti sudah dibangkitkan, semua bangkit dari kuburnya, berdiri lagi di sebuah padang, dia akan dihasung ke sebuah tempat yang sangat besar, luas, dan hari itu hari yang sangat dahsyat. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumum mashhud. Hari persaksian. Seluruh manusia berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Yang terjadi bagaimana? Apakah peduli dengan keluarganya? Enggak. Enggak ada yang peduli dengan istrinya. Enggak ada yang peduli dengan anaknya. Enggak ada ketika itu berkata, ini anakku ya Allah, ini ibuku ya Allah. Enggak ada. Semua ngurus dirinya sendiri. Saking dahsyatnya, ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, apakah mereka bisa saling memandang? Kata Nabi, tidak. Harinya sangat dahsyat sekali. Enggak sempat melihat orang lain. Semua bingung dengan dirinya sendiri. Cobalah kita bayangkan, ikhwafillah. Ya, kalau antum pernah mengunjungi tempat di mana terjadi musibah di sana, bencana atau apa saja yang antum jumpai ketika baru terjadi, pasti semua orang enggak peduli dengan orang lain. Semua ngurus dirinya sendiri. Nah, di hari kiamat lebih parah daripada itu. Sampai ketika kiamat terjadi, sebelum mereka itu mati, mereka menjumpai tanda-tanda kiamat, lalu berguncanglah bumi itu, wanita hamil langsung melahirkan. Anak yang sedang disusui langsung dilepaskan. Karena enggak peduli lagi sudah. Semua merasa takut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hasil ba'im. Tentang binatang-binatang ternak, apakah mereka juga akan diasung di hari kiamat? Ulama kita berbeda pendapat. Ibnu Taimiyah berkata, ila anna dzalika kain. Ya sama. Pokoknya semua binatang-binatang ternak itu juga akan dihasung di hari itu. Kenapa? Karena pada hari itu binatang dengan binatang pun diputuskan hukumnya oleh Allah. Dalam riwayat Imam Muslim, ada seekor kambing yang diputuskan hukum karena ketika di dunia menanduk kambing yang lainnya sampai mati karena tanpa hak. Coba antum bayangkan itu. Seekor kambing yang menanduk kambing yang lainnya tanpa hak sampai mati dituntut oleh Allah di yaumil qiyamah. Itu kambing. Tapi setelah dituntut selesai, enggak ada siksa. Karena mereka hewan. Nah, kalau manusia dituntut dan dimintai pertanggungjawaban mereka itu. Wadih, kan? Maka kalau kita nabrak orang jangan lari. Kalau selamat di dunia enggak akan selamat di yaumil qiyamah. Curang pada hari ini di dunia, dia selamat, di akhirat dia tidak akan selamat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amal ba'im fajami'uha yakhsuruha Allah subhanahu wa ta'ala kama dalla alil kitab wa sunnah. Adapun binatang ternak semuanya akan dihasung oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana nas yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Dalam Al-Qur'an nanti lihat dalam surah Al-An'am ayat yang ke-38. Wallahu alam bishawab. Kemudian alhamdulillah sifatu hasrul ibad, yakni sifat terjadinya penghasungan, dikumpulkannya manusia itu. Yusal ibadu khufatan uratan ghurlan ay ghairu makhtunin, yaitu alhamdulillah mereka nanti akan dihasung oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ghairu nakhtunin maksud saya. Mereka itu akan dihasung oleh Allah Ta'ala dalam keadaan hufatan uratan. Kakinya enggak pakai alas, telanjang, tidak mengenakan kain, ghurlan, tidak berkhitan. Seperti semula. Ya. Dan yang menakjubkan kita pada hari itu, matahari didekatkan kepada manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Akhi fillah, antum jalan kaki di aspal di siang hari, kalau misalnya antum berada di Mekah, di Masjidil Haram. Antum jalan kaki di Masjidil Haram, di apa namanya ini? Di ubinnya enggak terasa panas karena ubinnya marmer. Tapi kalau antum sudah lewat daripada ubin marmer itu, jangan coba-coba. Sampai di hotel kaki antum melepuh semuanya. Karena apa namanya? Aspal itu sangat panas. Itu hari di dunia. Ikhwati rahimani, ada seorang teman itu kehilangan sendal. Sehingga dia mengatakan, kan nggak boleh ngambil sendal orang, kata dia. Akhirnya dia pikir sama dengan di Balikpapan. Ya sudah sampai di hotel, nggak bisa kemana-mana lagi karena kakinya semua melepuh. Jadi kalau pergi ke masjid terpaksa pakai kursi roda, didorong. Itu panasnya luar biasa ya, rahimahullah.
Nah di yaumil qiyamah khufatan, nggak pakai alas kaki, uratan, telanjang lagi. Akhirnya ya kita pakai kaos oblong keluar aja masuk rumah langsung hitam. Berjemur di matahari tiap hari langsung kena penyakit kanker kulit. Wadah? Nah ini di yaumil qiyamah didekatkan matahari itu. Nah, tidak berkhitan. Artinya dikembalikan seperti asalnya. Ya ini khafillah rahimanillah, kalau kulit ini masih lembut, dicubit terasa sangat apa? Sakit. Beda dengan kulitnya orang yang sudah apa? Udah tua, yang sudah atos gitu. Bahasa Jawanya atos, keras banget. Dicubit juga paling terasanya apa? Kata bahasa Jawa itu kulit ngapa namanya? Ngapal gitu. Tapi nanti di hari kiamat itu manusia kulitnya semua dikembalikan seperti semula. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, yakni faida badalnaum juludan ghaira liyadzuqul adzab. Kami akan gantikan dengan kulit yang baru supaya mereka bisa merasakan pedihnya siksa api neraka. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Camkan baik-baik ya fillah. Yaumul qiyamah jangan sekali-kali manusia menganggap ini ringan, tidak. Berat, dihasung. Belum lagi menunggu datangnya hisab. Bayangkan ya akhi, kita itu ngantri di sebuah tempat, antrian apa namanya? Berobat aja luar biasa sulitnya. Keluh kesahnya, ini mengantri dihisab padahal Allah itu maha cepat hisabnya. Tapi ada manusia yang lama hisabnya, padahal Allah itu maha cepat hisabnya. Karena apa? Karena terlalu banyaknya harta yang dia gunakan selain di jalan Allah Ta'ala. Hati-hati dengan harta. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai di sini dulu Bapak. Akidah kaum muslimin tentang masalah berhari kiamat. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Astagfirullah. Gimana? Iya sahih, dalam riwayat yang sahih bahwa manusia nanti akan berjalan di padang mahsyar dalam keadaan keringat mereka itu membanjiri mata kaki mereka, lutut mereka, perut mereka. Itu semua sesuai dengan apa? Amal perbuatan mereka lakukan. Kalau dipikir pakai akal nggak bisa dipikir pakai akal. Ini kuasanya Allah Azza wa Jalla yang tidak terpikirkan oleh akal manusia, tapi kita yakin apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya itu apa? Hak. Tidak mungkin ia berdusta. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Setelah hisab. Jadi perjalanan manusia itu nanti setelah dihisab, maka mereka itu akan melewati sirat. Setiap mereka akan bertemu dengan neraka. Cuman bedanya orang beriman akan diselamatkan dari siksa api neraka. Lalu mereka akan melewati titian yang disebut dengan sirat itu sendiri. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sirat ini lebih tajam daripada pedang yang dihunus. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka ada yang melewatinya secepat kilat, menunggang kuda, berjalan kaki, merangkak, menggunakan bagian pahanya. Itu sesuai dengan kadar amalnya. Dan ada yang jatuh kemudian masuk ke dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya, Pak. Karena keterbatasan waktu sudah asar, Ustaz. Sudah selesai baca zikir pagi dan petang itu. Yes. Kemudian kalau itu dibaca sambil olahraga di mana, Ustaz?
Kemudian bagaimana kalau tadi baca itu diganti dengan pegang Al-Quran sambil baca di situ? Maksudnya bagaimana? Olahraga barangkali kalau sepeda itu kan gerak gitu, pegang baca di situ. Membaca Quran. Sebenarnya saya tadi bilang baca zikir pagi dan petang. Tapi Boleh nggak berzikir sambil berjalan, berzikir sambil naik sepeda atau yang semisalnya? Jawabannya boleh, nggak apa-apa. Tapi itu bukan amalan yang afdol. Yang paling afdol itu duduk berzikir, mengkhususkan waktunya untuk mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi nggak dilarang zikir dalam keadaan berjalan. Dalilnya sebagian sahabi ya, mereka selesai sholat subuh langsung pulang, zikirnya sambil berjalan menuju ke rumah. Berarti zikir dalam keadaan seperti itu tidak dilarang. Boleh Pak. Zikir sore hari membaca Allahumma bika asbahna wa bika pagi hari Allahumma bika asbahna, kalau sore hari Allahumma bika amsayna sambil Anda mengendarai kendaraan tidak dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Quran dari situ Kalau membaca Quran sambil bergerak sebaiknya dihindari karena hilang sifat mentadaburinya jadi hilang. Padahal kan yang dianjurkan dalam membaca Quran itu bukan sekedar baca tapi tadabbur pada ayat-ayatnya Allah Taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka sebaiknya dengan cara mendengarkan boleh. Mendengarkan bacaan Quran. Nah, wallahu a'lam. itu kan keterbatasan waktu Ustaz. Iya. Sebab kayaknya kalau baca zikir pagi petang itu setengah jam lebih itu Ustaz. Iya. Kalau membaca zikir pagi petang itu memang waktunya panjang. Ya tidak mengapa. Maka kalau Bapak misalnya punya waktu membaca Quran dikhususkan di lain waktu, maka sore harinya gunakan untuk zikir pagi petang semampunya, nggak harus semuanya kan. Yang Bapak sanggupnya dapat berapa, itu dilakukan. Nggak harus satu buku dihabiskan gitu. Oke? Mungkin esok hari zikir dengan zikir yang lainnya. Bapak hari ini zikir ini yang dipilih, besok zikir yang lainnya dipilih. Gitu. Bukan maksudnya seluruh zikirnya dibaca. Kayaknya itu setiap hari Ustaz. Ya. Setiap pagi, setiap petang dibaca. Iya, dibaca setiap petang kan jumlahnya banyak. Zikir pagi petang itu kan banyak, Pak. Bapak mungkin sanggupnya pada hari ini dari sini ke sini, besok dipilih dari sini ke sini, begitu. Paham nggak maksudnya, Pak? Semestinya gimana Ustaz? Gimana, Pak? Sebaiknya bagaimana sebenarnya? Kalau sebaiknya ya dibaca semua sampai tuntas. Yang mengkhususkan waktu membaca sampai tuntas. Kalau ditanya sebaiknya bagaimana, ya itu sebaiknya. Sebab kayaknya subhanallah atau istighfar itu sekitar 5 menit, 100 kali. Cuma Iya. kalau la ilaha illallah syarikalah selesai itu 100 kali itu sampai 15 menit itu. Ustaz. Iya, sahih benar. Benar. Ya kalau misalnya itu udah lelah, capek, ya udah cukup. Allah tidak membebani kita beban yang berat, tidak. Yang sebatas kita mampu saja. Nah, kata. Barakallahu. Ada lagi? Pernah baca hadis itu tentang orang tanpa hisab dari hari akhir itu persatunya yang tidak minta ruqyah. Iya, benar. Ruqyahnya itu ruqyah yang syar'i yang biasa kita tahu atau ruqyah yang Iya, termasuk ruqyah yang syar'i. Yani man la yastarqun wa la yarqun. Orang yang tidak meminta ruqyah dan juga dalam riwayat yang lain yang yaktawun. Orang yang tidak meminta kai dan juga tidak meminta ruqyah. Kama qala alaihi salatu wasallam, kesimpulannya ruqyah yang dimaksudnya ruqyah yang syar'i. Kalau ruqyah enggak syar'i ya jelas masuk neraka. Oke? Ini ruqyah syar'i, orang yang dia itu tidak meminta ruqyah itu menunjukkan ketinggian tawakalnya kepada Allah Taala. Beda di ruqyah dengan minta ruqyah ya. Kalau kita jumpa ada orang kemasukan jin, kita ruqyah, enggak masalah. Enggak berpengaruh dengan dirinya tentang keutamaan kemungkinan dia bisa masuk surga tanpa hisab. Yang enggak disukai itu datang tolong saya diruqyah, itu yang enggak disukai. Jadi tawakalnya kurang. kalau yang disebut kayak sering bilang ruqyah mandiri itu maksudnya kita membaca sendiri itu sendiri. Ruqyah mandiri itu ya zikir pagi sore, Iya. baca Quran, itu ruqyah mandiri maksudnya gitu. Yang seperti baca qul a'udzu birabbin nas. Nah, sahih. Zikir pagi sore lah, itu udah cukup sebenarnya. Kita kalau baca zikir pagi dan sore itu udah cukup. Semuanya sudah ada di situ. Termasuk bagian daripada ruqyahnya sudah ada. Masuk saya lupa ada yang dari ini tuh apa? Membacakan ayat terus ditiupkan gitu. Boleh. Jadi kalau misalnya kita sakit, kakinya sakit, kita baca ayat di Quran itu surah Al-Fatihah, nanti kita tumpahkan di
bagian yang sakit boleh, nggak apa-apa. Sendiri ya, meruqyah sendiri ya. Begitu sendiri ya, Nah. kalau minta sama orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kelas kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini karena antum kelihatan lelah sekali ini ya. Lain dengan hari biasanya nih ya. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.